berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Keadaan dan masalah apapun yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan dan janji Tuhan ini, kita datang kepadanya dalam doa dengan iman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan hidup kami, semua hal yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kami sangat percaya akan janji-Mu. Ketika kami datang kepadamu, Tuhan memberi kami kelegaan. Mengangkat semua beban hidup kami. Engkau memberi kami jalan keluar yang terbaik. Engkau menjadikan kami umat yang berkemenangan. Kami sangat percaya itu, Bapak. Bapa, saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami supaya kami semakin mengerti, semakin mengenal pribadi-Mu, semakin mengerti betapa luar biasanya kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setelah kematian Yesus di atas kayu salib di hari Jumat yang kita kenal sebagai Jumat Agung, kemudian di hari itu juga Yesus dikuburkan. Sekarang kita memasuki hari Sabtu yang di kalender gereja biasa disebut sebagai Sabtu Suci. Waktu yang tepat bagi kita saat ini untuk kembali mengambil waktu berdiam diri, merenungkan kembali arti pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita secara pribadi. Peristiwa penyaliban Yesus adalah penebusan yang sempurna bagi manusia yang berdosa, baik secara kualitas maupun prosesnya. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal itu sebagai bagian penting kita merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 27. Kita fokuskan pada ayat 32 sampai 66. Ada beberapa hal yang kita bisa berikan perhatian dan renungkan itu kembali di hari Sabtu Suci ini. Yang pertama, sesungguhnya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu semua merupakan penggenapan dari janji firman Tuhan. Kita baca dulu dua ayat aja ya. Di ayat 34 dan 35. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan apa yang terjadi dan dialami oleh Yesus Kristus. Apa yang terjadi dan dialami oleh Yesus Kristus, semuanya merupakan penggenapan dari firman Allah yang sudah ditulis ratusan tahun, berabad-abad sebelumnya yang dinyatakan Allah lewat para nabi. Yesus diberi minum anggur dan empedu setelah mengecapnya. Ia tidak mau meminumnya. Biasanya anggur yang dicampur dengan obat
atau empedu itu diberikan kepada orang-orang yang akan disalibkan sebagai obat pemati rasa. Ini untuk mengenapi Mazmur 69 ayat 22. Jadi sudah ditulis begitu lama sebelumnya bahwa memang Sang Penebus itu akan mengalami hal ini. Kemudian para prajurit membagi-bagikan pakaian Yesus dengan membuang undi. Ini juga menjadi penggenapan dari Mazmur 22 ayat 19. Dua hal ini hanya contoh. Kalau kita pelajari Alkitab lebih jauh lagi, sejak kelahiran sampai kematian Yesus, kehidupan Yesus itu merupakan penggenapan dari firman Allah. Melalui kehidupan dan kematian Yesus, janji penebusan itu digenapi secara sempurna. Ini bagian pertama kita bisa renungkan hari ini. Saudara-saudara, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi secara kebetulan. Kematian Yesus, bahkan kalau ditarik dari awal, kelahiran Yesus, kemudian perjalanan Yesus sampai 3 tahun lebih pelayanannya, semua mujizat, semua kuasa, semua kasih yang Yesus nyatakan dalam masa pelayanan itu, semuanya menjadi sebuah penggenapan janji Allah, penggenapan dari nubuatan Allah, penggenapan dari kebenaran firman Allah. Bahkan sampai akhirnya Yesus diserahkan kepada para imam, diadili dengan cara yang begitu licik, disiksa, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Dianggap sebagai penjahat yang sangat terkutuk, yang tidak terampuni. Tidak ada satu peristiwa pun yang kebetulan. Berarti ini menjadi sebuah jaminan betul bahwa kematian Yesus Kristus itu benar-benar merupakan rencana Allah yang ingin menebus dosa-dosa kita. Allah menggenapi janjinya, menyelesaikan permasalahan hidup manusia yang terbesar, yang tidak mungkin bisa diatasi sendiri, yaitu dosa dan upah dosa, yaitu maut. Itu diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kalau ini merupakan rencana dan penggenapan janji Tuhan, harusnya membuat kita semakin yakin. Tidak salah saudara-saudara mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Tidak salah saudara-saudara menyerahkan hidupmu dan mengakui Yesus adalah Tuhanmu. Itu pilihan hidup yang terbaik. Itu langkah iman yang terbaik. Oleh sebab itu, keadaan apapun, penderitaan apapun, situasi sulit apapun yang sedang saudara atasi, saudara alami saat ini, jangan pernah menyerah. Jangan gara-gara saudara sakit, saudara punya masalah ekonomi, saudara sedang ada masalah relasi dengan pasanganmu, masalah relasi dengan seseorang, dengan orang-orang yang melayanimu, saudara berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Jangan sampai, sebab keselamatan secara sempurna sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan itu merupakan penyelesaian dari janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan yang lain. Yang kedua yang kita bisa renungkan dari bagian ini adalah Yesus sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa ditebus dosanya sehingga manusia bisa berdamai dengan Allah. Nah, setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat. Terjadi gempa, bukit-bukit terbelah, dan tabir suci terbelah dua dari atas ke bawah. Kita bisa baca di beberapa ayat ini. Ayat 50 dan 51.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara-saudara, ini luar biasa sekali. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka terjadi fenomena alam yang luar biasa. Gempa, bukit terbelah, terjadi peristiwa yang luar biasa karena tabir yang ada di bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah. Itu menjadi sebuah penanda bahwa melalui penebusan Yesus Kristus, batas pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha kudus itu sudah disingkirkan. Yesus Kristus sudah membayar lunas semua hutang dosa manusia untuk memenuhi keadilan Allah. Semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, setiap manusia yang percaya kepadanya, yang menerima dia, beroleh anugerah berdamai dengan Allah yang Maha Kudus. Oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Itu tertulis di Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh anugerah penebusan Yesus. Sudah seharusnya kita meninggalkan dosa-dosa kita. Sudah seharusnya kita tidak main-main dengan dosa. Sudah seharusnya kita serius untuk menangani dosa-dosa kita dan berbalik kepada Allah. Jangan biarkan dosa-dosamu terus memperbudak hidupmu. Jangan biarkan perasaan bersalah akibat dosa-dosamu di masa lalu terus mengejarmu kalau engkau memang sungguh-sungguh sudah bertobat. Penebusan Yesus Kristus itu menjadi jaminan bahwa dosa-dosamu sudah lunas dibayar. Engkau benar-benar sudah diampuni. Jangan biarkan ada perasaan bersalah, perasaan berdosa terus-menerus mengejar-ngejar dan menekan jiwamu, menyiksa batinmu. Kalau engkau sungguh-sungguh sudah mengaku dosa, sudah meninggalkan dosa itu dan menerima pengampunan, maka dosa-dosamu yang pernah engkau lakukan itu sudah jadi masa lalumu, bukan lagi mengikutimu di masa kini. Karena apa? Yesus sudah membayar lunas dosa-dosamu di atas kayu salib. Percayalah, semua sudah dibayar lunas oleh kematiannya. Oleh sebab itu, mari kita semua menikmati kehidupan yang baru dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dengan menikmati persekutuan yang indah dengan Allah yang Maha Kudus, dan menikmati persekutuan yang indah dengan sesama saudara-saudara seiman kita, kawan sewarga Allah yang sama-sama sudah diampuni dan ditebus oleh darah Yesus Kristus. Bangunlah terus hubungan yang baru dengan Allah setiap hari tanpa rasa takut, tetapi dengan penuh ketulusan hati, dengan kasih yang tulus kepadanya, dengan penuh sukacita, dengan penuh penyerahan diri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu luar biasa kepada kami. Lewat kematian Yesus, kami semua
menikmati anugerah yang begitu luar biasa. Karena kematian Yesus bukan peristiwa kebetulan, semua merupakan penggenapan dari janji firman-Mu, dari rencana penebusan-Mu. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus, kami didamaikan dengan pribadi-Mu Allah yang Maha Kudus. Bahkan dalam Yesus Kristus kami diberi kuasa, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menikmati persekutuan yang baru dengan-Mu. Kami sudah dibebaskan dari perhambaan dosa dan diberi kehidupan yang baru. Bapa, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa punya ketegasan sikap setiap hari untuk menjauhkan diri dari dosa, untuk tidak takluk pada godaan berdosa. Kami menyerahkan anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran Allah, melakukan kebenaran Allah lewat semua aktivitas yang kami lakukan. Dari setiap anggota tubuh kami itu menjadi sebuah ibadah yang berkenan kepadamu, yang memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul dengan dosa-dosanya. Mereka sudah percaya Yesus, mereka jadi anak-anak Tuhan sudah sekian lama, bahkan mereka aktif dalam pelayanan, tetapi mereka sedang terikat dengan dosa-dosanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kiranya kuasa kebangkitan Kristus mereka alami, membebaskan mereka dari ikatan dosa-dosanya. Mereka mengalami berkat kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka melepaskan diri dari dosanya dan kembali hidup dalam kebenaran Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saudara sedang ada dalam pergumulan, rumah tangga saudara sedang ada masalah, pekerjaan saudara sedang ada masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8-9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat, doa saya senantiasa untuk saudara semua. Malam hari ini saudara sungguh-sungguh bisa mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati. Salam.